Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat warfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din wa dhalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis salihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأبي سيئة الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الحاضرين rahimakumullah. Al-Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang akhir sanadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana bunyi hadis tersebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adabun alimun, syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun. Nabi bersabda, ada tiga macam golongan manusia yang nanti pada hari akhirat Allah tidak akan ajak berbicara ketiga golongan manusia tersebut, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketiga golongan tersebut akan mendapatkan azab yang pedih yaumul qiyamati. Tidak akan diajak bicara oleh Allah bukan berarti Allah punya mulut. Jangan menyamakan Allah dengan kita. Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul azim. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak akan diajak bicara oleh Allah, artinya ketiga golongan tersebut nanti hari kiamat tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketiga golongan tersebut akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, rahmat adalah salah satu yang sangat kita ingin dan harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada seorang satupun manusia yang masuk ke dalam surganya Allah melainkan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yudkhilu ahadan minkum amalu ila jannati wa la yudiruhu ila nar. Tidak ada satu orang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surganya Allah dan tidak akan terselamatkan dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wala anta ya Rasulullah, begitu juga engkau wahai Rasulullah. Sahabat bertanya, wala ana, walakin ayyatagammallahu minhu bi fadlin wa rahmah. Akan tetapi Allah yang meliputiku dengan
dan keutamaan. Jadi setiap manusia, khususnya kita yang beriman kepada Allah, nanti masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketiga golongan tersebut tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan diberikan rahmat oleh Allah, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah, bahkan mendapatkan siksaan yang pedih. Yang pertama kata Nabi, Syekhun Zanin, orang yang udah tua masih suka berzina. Zina adalah bagian dari dosa besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian pernah dekati perbuatan zina, karena zina itu adalah merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, "Ma min zanbin," tidak ada satu dosa ba'da syirkin, selain dosa daripada menyekutukan Allah, aqwamu, lebih dosa tersebut setelah berbuat syirik kepada Allah, min nutfatin wada'ahar rajulu fi rahimin la yahillu lahu, daripada satu air mani yang ditaruh di rahim kepada perempuan yang tidak halal bagi dirinya. Besar dosa zina. Zina adalah dosa yang mengumpulkan seluruh keburukan, hilang akal, rusaknya iman, rusaknya keturunan, bahkan datangnya kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, kata Nabi. Tidaklah seorang yang berbuat zina, ketika dia berbuat zina, iman itu terletak di dalam hatinya. Jadi orang yang sedang berbuat zina, imannya terlepas dari dadanya. Kalau dia sampai mati, maka ditakutkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah dan masuk ke dalam nerakanya Allah. Apalagi yang sudah tua, sudah pernah menikah, lalu berbuat zina. Dulu zaman Rasul bukan hanya dirajam sampai 100 kali, orang tersebut dikubur hidup-hidup, dilempari batu sampai meninggal. Itu siksaan bagi orang yang sudah menikah kemudian berzina. Maka di akhirat nanti orang tersebut akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa malikun kadzabun, pemimpin yang pendusta. Hadirin, Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu di level keluarga, entah itu kepemimpinan di level keluarga, di level masyarakat, di level organisasi, di level daerah maupun di level negara. Apalagi sebagai presiden ataupun raja, pertanggungjawaban di akhirat kelak besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seringkali diperlihatkan, dipertontonkan oleh aksi pemimpin-pemimpin yang mendustai amanah kepemimpinannya, berpenampilan seperti rakyat, peka terhadap kebutuhan orang miskin, peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu, tetapi hanya retorika di depan kamera. Di balik pencitraan itu semua, banyak para pemimpin yang memuaskan hawa nafsunya, meroboti harta rakyatnya, mengambil semua aset-aset negara. Inilah pemimpin-pemimpin yang akan nanti mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuman ra'in ghassa ra'iyatahu fahuwa finnar, kata Nabi. Siapapun pemimpin, apalagi sebagai raja ataupun presiden, yang mencederai rakyatnya, tidak peduli terhadap rakyatnya, bahkan mensengsarakan rakyatnya, maka pemimpin tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah kita mendustai keluarga kita, jangan pernah mendustai organisasi atau masyarakat kita,
Jangan pernah mendustai bangsa dan negara ini, karena nanti siksaannya pedih yaumul kiamat. Allah tidak akan pandang para pemimpin tersebut, bahkan akan mendapatkan siksaan pedih yaumul kiamat. Yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, orang yang tidak akan dipandang hari kiamat, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mendapatkan siksaan yang pedih di hari kiamat adalah orang yang sudah hidupnya miskin sombong. Iblis, makhluk yang membanggakan ciptaannya lebih mulia dari Adam. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam ya Allah. Tinggal di surga, dilaknat oleh Allah, masuk ke dalam neraka Allah selama-lamanya. Fir'aun yang sombong dengan kekuasaannya, raja diraja pada saat itu, sampai terlontar dalam mulutnya mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan. Kemudian Allah tenggelamkan di dasar laut, kemudian diabadikan di Mesir sebagai pelajaran bagi orang-orang yang sombong dengan kekuasaan. Qarun, orang yang paling banyak hartanya, sombong. Allah belah dunia, masuk ke dalam dasar tanah paling dalam. Makanya kita kenal dengan harta Qarun. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surganya Allah Ta'ala siapa orang yang di dalam hatinya masih ada sebiji jaron sifat sombong. Itu yang kecil bagaimana besar. Makanya kalau ada orang miskin sombong gak mau beribadah, ada orang miskin sombong tidak mau sholat, ada orang miskin sombong tidak mau puasa, ada orang miskin sombong tidak mau berakhlak baik dengan tetangga, maka orang miskin tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah sehina-hinanya. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sombong nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah sehina-hinanya. Mudah-mudahan Allah tidak memasukkan kita ketiga golongan tersebut dan memberikan kita selalu taufik dan hidayah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.